Selamat datang untuk Pak Tri. Mohon izin Pak, acara debat hari ini akan segera dimulai. Selamat datang untuk Bapak Kepala Sekolah SMA Angkasa Adi Sucipto, Bapak Kapten Tek Muhtri Mariono. Mohon izin Bapak, acara debat pemilihan Ketua OSIS hari ini akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kapten Tek Muhtri Mariono, selaku Kepala Sekolah SMA Angkasa Adi Sucipto. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Angkasa Adi Sucipto. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Dewan Juri. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul di sini sehingga kita bisa menghadiri acara debat pemilihan calon ketua OSIS SMA Angkasa Adi Sucipto tahun ajaran 2020-2021 dengan sehat walafiat tanpa suatu kurang apapun. Selamat siang teman-teman. Sebagai wujud komitmen acara ini menjadi sangat istimewa dan dapat kita laksanakan karena kehadiran serta Bapak Ibu semua. Perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas SMA Angkasa. Ketiga, sambutan oleh Bapak Kapten Tek Mariono selaku Kepala Sekolah SMA Angkasa Adi Sucipto. Keempat, acara inti debat. Adapun susunan acara inti antara lain: pembukaan oleh moderator, penyampaian misi pasangan calon kandidat, memasuki sesi 1, memasuki sesi 2, memasuki sesi 3, dan yang terakhir orasi atau penyimpulan pasangan calon debat. Acara yang kelima yaitu doa penutup. Acara yang keenam atau yang terakhir adalah penutupan. Baik semuanya, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama bagi yang muslim mengikuti, bagi yang non-muslim menyesuaikan untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas SMA Angkasa. Para hadirin dimohon untuk
Para hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah SMA Angkasa Adi Sucipto kepada Bapak Kapten Mufti Mariono, dipersilahkan. Oke, terima kasih MC atas waktu yang sudah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat bertatap muka di ruang virtual ini, Zoom meeting, dalam rangka debat OSIS untuk masa bakti 2020-2021. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Guru, Wakil Kepala Sekolah SMA Angkasa Adi Sucipto, yang saya hormati pula dari tim kesiswaan, dan tentunya yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku tercinta, siswa-siswi SMA Angkasa Adi Sucipto, dan khusus untuk para kandidat calon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Tak lupa tentunya dalam kondisi pandemi ini kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, nikmat waktu dan nikmat kesempatan, sehingga sampai dengan saat ini, siang hari ini, SMA Angkasa Adi Sucipto khususnya tim kesiswaan dan OSIS dapat melaksanakan rangkaian dari pemilihan OSIS yang mana nantinya akan ada pemilos untuk memilih para ketua OSIS dan wakil ketua OSIS untuk masa bakti tahun 2020-2021. OSIS merupakan organisasi intrasekolah yang mana tujuannya adalah bagaimana memberikan wahana kepada para siswa, siswi untuk dapat mengembangkan jiwa berorganisasinya, dan tentunya untuk mengembangkan bagaimana belajar dalam mengorganisasikan suatu organisasi dan bagaimana caranya bersosialisasi, menyampaikan pendapat, dan bagaimana menuangkan pendapat tersebut dalam bentuk sebuah kegiatan nyata yang memberikan kemajuan untuk OSIS itu sendiri pada khususnya, dan tentunya SMA Angkasa pada akhirnya nanti. Oleh karena itu, tentunya saya berharap bahwa momentum ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya meskipun dalam masa pandemi. Silahkan digunakan sebagai wahana berorganisasi, sebagai wahana menyampaikan pendapat, tentukan pilihan kalian semuanya, bagaimana memilih seorang pemimpin dan bagaimana mensupport organisasi itu nanti. Di dalam sebuah pemilihan pasti ada yang terpilih dan pasti ada yang tidak terpilih. Oleh karena itu tentunya bagi yang terpilih tidak selayaknya untuk sombong, membesarkan kepala, dan membusungkan dada. Dan tentunya sebagai yang tidak terpilih jangan patah hati, patah semangat, tetap semangat. Karena pada intinya adalah bukan mencari siapa pemimpinnya, tetapi bagaimana kita memilih seorang pemimpin, dan tentunya kita nanti akan support siapapun itu nanti pemimpinnya. Berjiwalah besar dan berlapang dada. Tunjukkan bahwa kita mampu berorganisasi dan mampu memiliki jiwa besar seperti jiwa para pahlawan pendahulu kita. Dan pada akhirnya kita berharap semoga debat OSIS kali ini dapat berjalan dengan lancar, dapat dinikmati oleh seluruh peserta pemilu. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan. Kemudian memasuki acara yang keempat, yaitu acara inti debat. Untuk moderator, dipersilakan mengambil alih acara. Terima kasih kepada MC. Izinkan saya Rahayu dari kelas 11 IPA 2 dan rekan saya Ayudia Kurniawidi dari kelas 11 IPA 1. Saya sebagai moderator izin mengambil alih acara inti debat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa peraturan dalam debat pemilihan calon ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Adapun peraturannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta debat wajib menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, lugas, dan santun. Yang kedua, peserta debat bersikap sopan dan tidak merendahkan peserta lainnya. Yang ketiga, peserta hanya boleh berbicara, menyanggah, ataupun menyampaikan jika sudah diperkenankan oleh moderator. Yang keempat, jika ingin menyanggah atau bertanya, wajib mengangkat tangan terlebih dahulu. Yang kelima, maksimal waktu berbicara 2 menit, dihitung ketika kata pertama diucapkan. Jika kelebihan waktu, maka akan ditoleransi 5 detik. Yang keenam adalah setiap pertanyaan yang diajukan oleh moderator hanya akan diulangi sebanyak 2 kali. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah peserta debat wajib mengikuti debat dari awal hingga selesai. Kemudian acara selanjutnya, saya akan memperkenalkan calon ketua OSIS kita. Yang pertama yaitu paslon nomor 1. Ada saudara Fisa Aryani dari kelas 11 IPA 1. Dengan wakilnya Tina Putri Setiadi dari kelas 10 IPA 3. Terima kasih. Selanjutnya, paslon nomor 2 ada saudara Ibrahim Lutfi Erdino dari kelas 11 IPA 1. Dari kelas 10 IPA 3. Kemudian acara selanjutnya yaitu pemaparan visi dan misi oleh calon ketua OSIS SMA Angkasa Adi Sucipto dengan ketentuan yang pertama yaitu calon ketua OSIS hanya diberikan waktu maksimal 2 menit untuk memaparkan visi dan misinya, dan waktu akan dihitung ketika kata pertama yang diucapkan. Saya persilakan untuk calon ketua OSIS nomor 1 untuk menyampaikan visi dan misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Fisa Aryani, menyampaikan visi dan misi. Visi saya yaitu menjadikan siswa SMA Angkasa Adi Sucipto yang berpribadi, berkompeten dalam bidang akademis dan non-akademis dengan cara siswa-siswi yang tangguh, kreatif, terampil, dan bisa dijadikan teladan oleh sekolah lain. Adapun misi 1, meningkatkan sumber daya siswa dan menjadikan sekolah menjadi teladan bagi orang lain. 2,
dan menjaga kesopanan dan attitude. 3. Meningkatkan integritas anak organisasi dan SMA Angkasa Adi Sucipto. 4. Menyalurkan bakat siswa dan memberikan keleluasaan bagi siswa untuk minat mereka. Izinkan bagi saya untuk menyampaikan visi misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Putri Setiadi, kelas 10 IPA 3. Saya akan menyampaikan visi misi saya. Visi saya yaitu terwujudnya karakter yang disiplin, tegas, unggul dan berbudaya, menjadi wadah bagi setiap siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada, sehingga terbentuk siswa yang aktif, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia untuk menuju sekolah yang unggul di tingkat nasional nanti. Visi saya yaitu 1. Merealisasikan atau mengaktifkan kembali program kerja yang sebelumnya telah ada yang tidak berjalan dengan lancar. 2. Menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui pembinaan rohani. 3. Menumbuhkan rasa kekeluargaan antar. Terima kasih kepada paslon nomor 1. Waktu Anda telah habis. Saya persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, saya persilakan untuk calon ketua OSIS nomor 2 untuk menyampaikan visi dan misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya untuk menjabarkan visi misi dari paslon 02. Visi saya, terwujudnya siswa-siswi SMA Angkasa yang berprestasi dan berakhlak mulia guna menghadapi era globalisasi. Misi saya, yaitu dalam bidang prestasi, adalah bidang akademik dan non-akademik. Saya juga akan memanfaatkan media elektronik dan media sosial guna perwajahan sekolah yang inspiratif. Di dalam bidang akhlak, saya memiliki 3 cara, yaitu mengadakan serta melaksanakan kegiatan rutin belajar mengaji. Lalu belajar tulis serta baca bahasa Arab. Lalu saya juga akan mengikuti latihan atau mengadakan latihan kepemimpinan. Izin meneruskan, visi saya yaitu menjadikan siswa-siswi SMA Angkasa menjadi siswa yang mandiri, disiplin, kreatif, dan berpegang teguh pada norma agama dan berkepancasilaan. Serta saya akan meningkatkan kinerja organisasi-organisasi yang ada di SMA Angkasa menjadi organisasi yang berkualitas dan maju lebih baik. Serta organisasi OSIS yang menjadi berdisiplin, mandiri, dan amanah dan transparan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehingga kedepannya dapat optimal. Visi saya yaitu yang pertama, menjalankan tugas dengan tegas, amanah, dan transparan. Yang kedua, meningkatkan rasa simpatik antar sesama tanpa membedakan ras, golongan, atau suatu apapun. Yang ketiga, meningkatkan rasa berkolaboratif, kerjasama, musyawarah dalam mengadakan pendapat atau menyelesaikan suatu masalah apapun. Yang keempat, menambah rasa cinta budaya, adat, dan negara. Berikut penjabaran visi misi saya dari paslon 02. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih kepada paslon nomor 1 dan 2 atas penyampaian visi dan misinya. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama. Sesi pertama yaitu pertanyaan yang akan diajukan oleh Dewan Juri dengan ketentuan waktu yaitu maksimal 2 menit dan akan dihitung mulai dari kata pertama yang diucapkan. Kemudian, saya persilakan kepada Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan kepada calon ketua OSIS kita. Kepada Bapak Arut, Ibu Indrasti, dan Ibu Vera, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pertanyaan untuk paslon 1 dan 2. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara membuat nama baik sekolah menjadi lebih baik dan terkenal kualitasnya? Sekian alasannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Vera atas pertanyaan yang telah diajukan.
Selanjutnya, saya persilakan kepada paslon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Kepada paslon nomor 1, saya persilakan. Baik, sekali lagi kepada paslon nomor 1. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Ibu Vera dengan cara membawa nama visi misi saya dan bentuk bukti tanggung jawab saya jika saya menjadi pasangan ketua dan wakil OSIS dalam periode baru di SMA Angkasa di Spito. Waktu masih, apakah ada tambahan? Izinkan saya mengajukan bersama ketua saya akan menetapkan kebijaksanaan, memberikan saran kepada ketua dalam memilih atau mengambil keputusan, membantu ketua dalam rangka mengerjakan tugasnya, bertanggung jawab terhadap ketua dan sekolah juga anggota lainnya. Sekian jawaban dari paslon 1. Waktu masih 57 detik. Apakah ada tambahan? Menjadikan OSIS sebagai wadah untuk bekerja bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi di luar lingkungan sekolah yang menyentuh masyarakat. Meningkatkan kualitas peserta didik melalui berbagai kegiatan agar tercipta karakter yang aktif, kreatif, dan cerdas. Sekian jawaban dari paslon 1. Terima kasih kepada paslon 1 atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya, saya persilakan kepada paslon nomor 2 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah Dewan Juri berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Vera. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Bagaimana cara membuat nama baik sekolah dan alasannya? Kami memiliki cara, yaitu dengan cara menciptakan siswa-siswi SMA Angkasa yang berkualitas dalam bidang prestasi dan akhlak. Mengapa? Karena dari siswa-siswi yang keluar dari SMA Angkasa melanjutkan di universitas tinggi, itu akan mengharumkan nama SMA Angkasa Adi Sucipto. Izin melanjutkan, serta kami akan mengikut sertakan siswa-siswi SMA Angkasa di lomba-lomba maupun di DIY maupun luar DIY. Sehingga jika kita siswa-siswi SMA Angkasa dapat meraih prestasi, saya yakin nama SMA pasti naik. Dan kami dari program OSIS sendiri akan meningkatkan kinerja OSIS di DIY dan agar bisa menaikkan nama organisasi OSIS SMA Angkasa menjadi lebih baik. Ya, cukup. Terima kasih. Waktu masih 49 detik. Apakah ada tambahan? Baik, terima kasih kepada paslon nomor 2 atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Windarti untuk memberikan pertanyaan kepada calon ketua OSIS kita.
terhadap anggota warga. Nah, di sini yang tadi ditanyakan adalah apabila dalam anggotamu nanti ada yang memiliki kinerja yang kurang baik ya atau bahkan buruk. Nah, itu langkah apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian lebih memilih mengeluarkan anggota tersebut atau tetap mempertahankannya? Silakan alasannya dari kalian. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Indrasi atas pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya saya persilakan kepada paslon nomor 1 untuk memberikan jawaban dari Dewan Juri. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Indrasi, izinkan saya menjawabnya. Bagaimana cara saya untuk menanggapi kinerja OSIS yang sangatlah kurang, yaitu seperti mengutamakan pengamatan terhadap perilaku dan kinerja dia, menyampaikan juga bahwa saya siap membantu dia untuk kembali rajin bekerja. Yang perlu saya ingatkan kepada mereka adalah pemanggilan dan menciptakan suasana kondusif sehingga bawahan tersebut nyaman berdiskusi dengan cara satu, mengevaluasi pihak yang terkait dan juga mengidentifikasi masalah tersebut dan diselesaikan masalah tersebut. Mungkin bagi saya akan menambahkan, Izinkan saya menambahkan soal menjadikan perorganisasian menjadi lebih baik, yaitu dengan cara melakukan sistem, yaitu dengan cara memperinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Karena organisasi itu dibentuk berdasarkan suatu tujuan ngaji bersama. Yang kedua, membagi pekerjaan ke dalam aktivitas yang secara logis dan menyenangkan dapat dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang. Sekian jawaban dari kami. baik, terima kasih kepada paslon nomor 1 atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya saya persilakan kepada paslon nomor 2 untuk memberikan jawaban dari Dewan Juri. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu Indrasi. Bagaimana cara kami untuk menanggapi jika ada salah satu bagian anggota dari kami yang tidak berkompeten dalam melaksanakan tugasnya? Kami akan melakukan pendekatan pada siswa tersebut. Kami akan mengetahui atau menanyakan mengapa ia tidak berkompeten. Lalu saya juga akan memberikan waktu kepada dia untuk berubah segera cepat mungkin agar dia dapat berlanjut kembali bersama kami melaksanakan tugas-tugasnya. Ya, izin meneruskan seperti apa kata ketua saya kita akan memberi waktu toleransi seminggu atau lebih untuk melihat proses perubahan apa yang terjadi bagi siswa. Dan jika tidak ada perubahan, kami sebagai pemimpin menindaklanjuti tegas untuk mengeluarkan atau memberi pengganti. Ya, cukup. Terima kasih. Baik, waktu masih punya 6 menit. Apakah ada tambahan? Terima kasih kepada paslon nomor 2 atas jawaban yang telah diberikan. Kemudian saya persilakan kepada Bapak Harun untuk memberikan pertanyaan kepada calon ketua OSIS kita. Terima kasih kepada moderator. Saya nilai dari visi dan misi paslon dari keduanya itu bagus. Nah, pertanyaan saya, kalian memilih masuk pada saat jam pelajaran atau memilih rapat yang urgent? Saya minta moderator dari paslon dulu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Harun atas pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya saya persilakan kepada paslon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Terima kasih.
Terima kasih untuk Pak Arul atas pertanyaannya. Kami dari Paslon 02 akan menggunakan waktu urgent, dikarenakan jika kami mengambil waktu sampai itu akan sangat lama dan mengganggu sekali. Namun jika urgent itu bisa saat ketika genting atau kami sedang butuh-butuhnya akan kami laksanakan rapat bersama. Ya, jika saya izin meneruskan, jadi kita akan membuat daftar atau jadwal kegiatan organisasi yang akan kita lakukan, sehingga di kegiatan itu tidak akan terbentur oleh jadwal KBM. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kegiatan organisasi saat di luar jam KBM. Jika ada sesuatu yang mendadak atau urgent untuk perlu kegiatan, kita akan mengizinkan, kita akan meminta izin kepada guru yang mengajar dan harus diberi izin oleh guru yang mengajar. Terima kasih. Baik, waktu masih 48 detik. Apakah ada tambahan? Baik, terima kasih kepada paslon nomor 2 atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya, saya persilakan kepada paslon nomor 1 untuk memberikan jawaban dari Dewan Juri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Arif. Bagaimana cara mengatur waktu dengan kondisi belajar dan juga keorganisasian? Yaitu membuat jadwal kegiatan belajar dan juga jadwal kegiatan keorganisasian. Dan juga jangan pernah menunda-nunda tugas yang ada. Karena tugas yang menunda-nunda akan menumpuk. Jadi ada tugas dari guru atau tugas KBM belajar mengajar dikerjakan terlebih dahulu, baru muncul dari pekerjaan keorganisasian. Dan juga memanfaatkan waktu luang seperti waktu istirahat untuk membagi waktu dari belajar mengajar dan juga keorganisasian. Ya, mungkin saja. Ini menambahkan kita juga setelah mengatur waktu kita perlu evaluasi atau perbaikan. Karena evaluasi dan perbaikan itu sangat penting agar menjadi pelajaran dan kita dapat mengatur waktu dengan lebih baik lagi ke depannya. Lalu juga boleh menggunakan sistem kepengenalan. Karena itu sangat tidak disarankan baik bagi fisik maupun pikiran. Karena itu jika kita menggunakan sistem kepengenalan, pikiran kita akan tenang dan tidak membuat fokus kita saat pelajaran. Terima kasih. Sekian jawaban dari paslon 1. Baik, waktu masih 24 detik. Apakah ada tambahan? Baik, terima kasih kepada paslon nomor 1 atas jawaban yang telah diberikan. Demikian sesi pertama telah terlaksana dengan lancar dan baik. Langsung saja kita masuk ke sesi yang kedua. Di sesi kedua ini, setiap calon ketua OSIS akan diberikan pertanyaan berupa pertanyaan umum dan pertanyaan dari perwakilan siswa. Jika calon ketua OSIS nomor 1 tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh moderator, maka pertanyaan bisa dilempar kepada calon ketua OSIS nomor 2. Dan sebaliknya, jika calon ketua OSIS nomor 2 tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh moderator, maka pertanyaan bisa dilempar kepada calon ketua OSIS nomor 1. Bagaimana? Apakah kandidat sudah siap? Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, seandainya Anda terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS di masa pandemi seperti masa sekarang ini dengan keterbatasan komunikasi dan tidak bisa bertemu secara langsung, lantas bagaimanakah Anda bisa menjalankan organisasi OSIS ini dengan baik bersama dengan rekan-rekan Anda lainnya? Sekali lagi,
Anda terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS di masa pandemi seperti masa sekarang ini dengan keterbatasan komunikasi dan tidak bisa bertemu secara langsung. Lantas, bagaimanakah Anda bisa menjalankan organisasi ini dengan baik bersama dengan rekan-rekan Anda lainnya? Kepada paslon nomor 1, saya persilakan. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari moderator. Bagaimana cara Anda, wakil ketua dan wakil ketua OSIS di masa pandemi ini dalam membahas dengan keterbatasan waktu atau komunikasi, yaitu dengan cara menjalin komunikasi yang baik maupun dari via WhatsApp ataupun grup yang lainnya, yaitu mengadakan rapat atau pertemuan setiap 2 minggu sekali. Ya. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 1 atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya saya persilakan kepada paslon nomor 2 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Kepada paslon nomor 2 saya persilakan. Terima kasih moderator atas pertanyaannya. Kami paslon 02 memiliki cara yaitu dengan berkomunikasi melalui surel atau media elektronik, media sosial melalui WhatsApp atau Instagram yang dimiliki oleh anggota tersebut. Lalu kami akan memaksimalkan rapat dengan hasil yang akan kami tunjukkan rekapitulasinya, rekapitulasinya kepada anggota yang bermasalah tersebut. Mungkin dari paslon 02 sekian, cukup, terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor 2 atas jawaban yang telah diberikan. Baik, pertanyaan yang pertama telah terjawab oleh masing-masing kandidat. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, apa saja bentuk bukti tanggung jawab Anda jika Anda yang akan menjadi pasangan ketua dan wakil ketua OSIS periode baru untuk SMA Angkasa Adi Sucipto ke depannya? Sekali lagi, apa saja bentuk bukti tanggung jawab Anda jika Anda yang akan menjadi pasangan ketua dan wakil ketua OSIS periode baru untuk SMA Angkasa Adi Sucipto ke depannya? Kepada paslon nomor 1, saya persilakan. Dengan saya menjawab pertanyaan kedua dari moderator. Saya sebagai ketua akan memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana. 2, mengkoordinasi semua rapat pengurus dan juga menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh rapat, dan juga menetapkan kebijaksanaan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Mungkin bagi saya akan memberikan kita lanjutkan pertanggungjawaban saya sebagai wakil, yaitu bersama ketua saya menetapkan kebijaksanaan, memberikan saran kepada ketua dalam mengambil suatu keputusan, menggantikan ketua jika ketua berhalangan, mendampingi ketua dalam rangka menjalankan tugasnya, bertanggung jawab terhadap ketua, dan saya dan ketua bersama-sama mengkoordinasikan seksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sekian jawaban dari paslon 1. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 1 atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya saya persilakan kepada paslon nomor 2 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan.
Terima kasih moderator untuk pertanyaannya keduanya. Bentuk kepemimpinan untuk memimpin saya bersama calon wakil saya adalah akan menjadi seorang yang dapat memimpin diri di situasi-situasi di mana saya diperlukan, dan saya akan menjadi seorang yang jujur, amanah, serta transparan kepada seluruh warga sekolah guna mendapatkan kepercayaan dari keputusan yang saya ambil. Dan pastinya keputusan itu saya ambil dari memajukan untuk membangun kita bersama. Terima kasih. Cukup dari paslon 02. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 2. Pertanyaan yang kedua sudah terjawab oleh masing-masing kandidat. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya adalah, coba berikan alasan kenapa kami harus memilih Anda sebagai ketua OSIS, sedangkan kami belum mengetahui kepribadian Anda dan belum mengenal Anda secara langsung. Sekali lagi, coba berikan alasan kenapa kami harus memilih Anda sebagai ketua OSIS, sedangkan kami belum mengetahui kepribadian Anda dan belum mengenal Anda secara langsung. Baik, kepada paslon nomor 1, saya persilakan untuk menjawab. Izinkan saya menjawab pertanyaan ketiga dari moderator. Alasan saya yaitu pemimpin yang hebat dibutuhkan usaha dan kerja yang keras dan juga pola pikir tersendiri. Yang jelas, tidak ada pemimpin yang secara instan bisa menjadi hebat tanpa mengalami berbagai rintangan terlebih dahulu, dan juga pemimpin biasanya menjalani tahap demi tahap di dalam hidupnya hingga terbentuklah jiwa pemimpinan dalam dirinya tersebut. Mungkin untuk saya menambahkan. Jadi melanjutkan, jiwa pemimpinan yang dimaksud yaitu dengan cara selalu fokus mencari solusi, memiliki rasa empati terhadap semua anggotanya, bersikap jelas dan tegas, mempunyai target yang jelas, bertanggung jawab, dan menunjukkan kedisiplinan, juga tidak tanpa menyerah. Sekian jawaban dari paslon 1. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 1. Saya persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya saya persilakan kepada paslon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Terima kasih. Terima kasih moderator telah memberikan pertanyaan yang ketiga. Saya bersama wakil saya dari paslon 02 sudah memiliki berbagai macam pengalaman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkepemimpinan, serta kami telah mengikuti beberapa pelatihan yang akan menciptakan wujud-wujud siswa atau seorang pemimpin. Kami juga telah menjadikan pemimpin yang akan menjadi contoh bagi para siswa lain. Mungkin wakil saya akan menambahkan. Ya, kita di sini sebagai pemimpin akan memberi contoh perilaku yang baik dan patut ditiru untuk siswa-siswa. Karena apa? Karena OSIS adalah condong kiblat bagi para siswa yang akan dituntut dan ditiru. Sebagai pemimpin bukanlah hal yang mudah, tetapi waktu dan pengalamanlah yang akan dibuktikan. Kami di sini sebagai paslon 02 akan bekerja dan akan membuktikan bahwa kami akan terus berusaha untuk menjadikan yang terbaik. Terima kasih. Cukup. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 2 atas jawaban yang telah diberikan. Baik, pertanyaan umum sudah terjawab dari masing-masing paslon. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan siswa. Apakah paslon 1 dan 2 sudah siap? Baik, langsung saja saya bacakan soal yang pertama. Di soal yang pertama ini ada soal yang diajukan dari saudara Moni kelas 11 IPA 1. Pertanyaannya adalah, menjadi ketua serta wakil ketua tidaklah mudah. Mereka harus mampu, bisa, dan sanggup untuk memimpin anggota-anggotanya untuk
untuk saling bekerja sama dan juga saling menghargai pendapat antar sesama. Lantas, bagaimana bentuk kepemimpinan Anda dalam memimpin anggota-anggota Anda, baik saat kegiatan rapat ataupun saat akan mengadakan event dan kegiatan tertentu lainnya? Sekali lagi, menjadi ketua serta wakil ketua tidaklah mudah. Mereka harus mampu, bisa dan sanggup untuk memimpin anggota-anggotanya untuk saling bekerja sama dan juga saling menghargai pendapat antar sesama. Lantas, bagaimana bentuk kepemimpinan Anda dalam memimpin anggota-anggota Anda, baik saat kegiatan rapat ataupun saat akan mengadakan event dan kegiatan tertentu lainnya? Langsung saja, saya persilakan untuk paslon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Saudara Monik. Bagaimana cara saya memimpin dan dengan anggota-anggota saya dalam event ataupun rapat-rapat tertentu, yaitu seperti membangun komunikasi jujur dan terbuka, seperti dapat menyesuaikan interaksi serta gaya komunikasi mereka agar sesuai dengan setiap anggota tim. Yaitu 2, dengan cara mengoreksi anggota tim atau kelompok orang yang membutuhkan rasa saling percaya dan saling pengertian antara pemimpin dan anggotanya. Untuk mencapai langkah-langkah tersebut, kita harus belajar untuk saling terkoneksi atau introspeksi diri. Adapun juga minta masukan atau tanggapan kepada anggota tim, yaitu dengan cara menanggapi atau memberi masukan kepada anggota lainnya atau memberi masukan kepada pemimpinnya. Adapun juga dengan cara terbuka atas ide-ide yang baru, yaitu dengan memiliki kecerdasan atau emosinya, mengontrol emosi atau memahami dan menerima pendapat dari anggotanya, dan juga konsentrasi perlu dipertahankan, namun juga butuh perubahan dan inovasi. Terbukalah atas ide-ide yang baru dan berpikir secara alternatif maupun kreatif. Mungkin cukup karena waktunya habis. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 1 atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya, saya persilakan kepada paslon nomor 2 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Terima kasih. Terima kasih moderator atas pertanyaannya. Saya sangat akan butuh kerjasama dengan anggota-anggota organisasi lainnya. Karena tanpa bantuan-bantuan anggota organisasi lainnya, saya bersama wakil saya tidak akan dapat mengerjakan tugas-tugas kami dengan lancar. Maka dari itu, kami sangat membutuhkan kerjasama dari mereka. Maka dari situ, anggota-anggota harus mempercayai wakil sama ketuanya yang telah memberikan amanah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Terima kasih. Ya, di sini kita sebagai pemimpin akan mengkoordinasi beberapa sektor yang ada di OSIS untuk melakukan kegiatan dan bekerja sama. Salah satunya kita ambil contoh acara event untuk ulang tahun. Kita di sini butuh kerjasama untuk anggota OSIS dan organisasi lainnya dan para siswa dan guru untuk menciptakan acara yang kita inginkan dan meriah agar bisa menjadi salah satu pengalaman yang penting untuk organisasi. Itu beri. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 2 atas jawaban yang telah diberikan. Pertanyaan yang pertama telah terjawab oleh masing-masing kandidat. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan yang diajukan oleh Saudara Adilasa dari kelas 12 IPS 1. Pertanyaannya adalah,
Dengan keterbatasan waktu menjadi bagian dari OSIS, Anda juga harus atau wajib memprioritaskan pendidikan sekolah. Lantas, bagaimana cara Anda untuk mengatur atau memanage waktu Anda untuk menjadi seorang pemimpin OSIS serta menjadi pelajar di sekolah? Sekali lagi, dengan keterbatasan waktu menjadi bagian dari OSIS, Anda juga harus atau wajib memprioritaskan pendidikan sekolah. Lantas, bagaimana cara Anda untuk mengatur atau memanage waktu Anda untuk menjadi seorang pemimpin OSIS serta menjadi pelajar di sekolah? Kepada paslon nomor 1, saya silakan untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Adiasa. Izinkan saya menjawabnya. Yaitu tadi membuat jadwal kegiatan belajar mengajar dan juga kegiatan organisasi. Jangan pernah menunda-nunda tugas karena tugas keorganisasian lebih banyak dan ditambah juga tugas dari belajar mengajarnya. Baiknya jangan ditunda-tunda dan juga cepat diselesaikan. Dan juga memanfaatkan waktu luang, waktu ketika istirahat ataupun waktu ketika jam pelajaran itu kosong. Adapun juga evaluasi atau perbaikan dari memanage waktu dari untuk keorganisasian dan juga memanage waktu untuk belajar mengajar. Mungkin itu saja jawaban dari paslon nomor 1. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 1. Saya persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya saya persilakan kepada paslon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Terima kasih. Kepada paslon nomor 2 saya persilakan. Terima kasih moderator telah memberikan pertanyaannya. Tentu, manajemen waktu merupakan poin penting dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Maka dari itu kami akan membuat line up atau daftar kegiatan-kegiatan waktu anggota-anggota serta waktu pribadi kami agar dapat menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan organisasi sehingga dapat minimalisir kendala waktu ketika KBM dan waktu pribadi. Terima kasih. Cukup. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 2 atas jawaban yang telah diberikan. Pertanyaan yang kedua sudah terjawab oleh masing-masing kandidat. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan dari Saudara Hervina Putri Oktalisa dari kelas 12 IPA 2. Pertanyaannya adalah, apabila Anda terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMA Angkasa Adi Sucipto, bagaimana cara Anda untuk membuktikan kepada kami bahwa Anda memang layak untuk menjadi seorang pemimpin? Selanjutnya, dan mempertahankan kepercayaan warga sekolah yang sudah memberikan Anda kepercayaan sebagai seorang pemimpin di OSIS ini. Sekali lagi, apabila Anda terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMA Angkasa Adi Sucipto, bagaimana cara Anda untuk membuktikan kepada kami bahwa Anda memang layak untuk menjadi seorang pemimpin selanjutnya dan mempertahankan kepercayaan warga sekolah yang sudah memberikan Anda kepercayaan sebagai seorang pemimpin di OSIS ini? Kepada paslon nomor 2, saya persilakan untuk menjawab. Terima kasih moderator telah memberikan pertanyaannya. Tentu pengalaman itu adalah yang utama, serta kami akan melaksanakan amanah-amanah atau tugas dari sekolah serta kepala sekolah atas atasan kami. Lalu kami akan mewujudkan serta menciptakan siswa-siswa SMA Angkasa yang berkarakter serta berkepribadian, berkebudian, serta kami memiliki berbagai macam pengalaman. Serta prospek-prospek kami juga sangat berkompeten serta berprestasi dalam kompeten-kompeten prospek kami. Mungkin waktu saya akan menambahkan sedikit. Cukup. Izin meneruskan.
kita sebagai pemimpin akan mengadakan prospek-prospek kerja yang bermanfaat bagi siswa SMA Angkasa untuk menciptakan kader siswa yang lebih baik dan yang berdisiplinan agar kita ke depannya dapat menciptakan seorang yang bisa agar membawa nama baik SMA Angkasa menjadi lebih baik ke depannya. Dan dengan prospek itu kami percaya akan menciptakan siswa-siswi yang berdisiplinan dan percaya kemandirian. Terima kasih. Cukup. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 2 atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya saya persilakan kepada paslon nomor 1 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari moderator, dari saudara Happy Namar. Kami dari paslon 1 akan menggunakan cara yaitu menjalankan visi misinya dengan baik dan bertanggung jawab atas tindakannya. Selain itu, memiliki akhlak yang baik, disiplin, dan mampu memberikan solusi yang bisa membawa nama baik sekolah. Dan juga mau memberikan kritik saran dari anggota serta teman-teman dan ketua atau pemimpin itu yang benar adalah menjadi pemimpin bagi teman-temannya, bukan ketua yang banyak pencitraan di depan gurunya, namun tidak pernah mendengar apa yang disarankan oleh siswa atau anggotanya. Terima kasih. Itu saja dari paslon nomor 1. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 1 atas jawaban yang telah diberikan. Baiklah, sesi 1 dan 2 telah dilaksanakan dengan penuh semangat oleh calon ketua dan wakil ketua. Langsung saja marilah kita lanjutkan ke sesi yang terakhir, yaitu sesi 3. Sesi ketiga adalah pertanyaan dari kedua kandidat. Apakah kandidat 1 dan 2 sudah siap? Baik, untuk yang pertama, saya persilakan untuk calon ketua OSIS nomor 1 untuk memberikan pertanyaan atau sanggahan kepada calon ketua OSIS nomor 2 dengan batas waktu 1 menit. Kepada paslon nomor 1, saya persilakan. Untuk paslon, izinkan saya memberi pertanyaan kepada paslon 2. Apa yang Anda lakukan selama menjabat 1 periode ini ke depannya untuk memimpin organisasi ini membawa nama baik sekolah untuk menjadi lebih baik? Itu saja. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 1 atas pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya saya persilakan kepada paslon nomor 2 untuk memberikan jawaban atau sanggahan kepada paslon nomor 1. Terima kasih untuk paslon 01 atas pertanyaannya. Prospek kerja kami menciptakan kelompok belajar bersama atau KIR karya ilmiah remaja, serta mengadakan dan mengikuti sertakan lomba-lomba dan event saat pandemik seperti ini atau esok jika pandemik telah berakhir seperti sinematografi, e-sports, akademik, dan non-akademik lainnya. Kami juga akan mengadakan webinar rutin dari media sosial atau sharing informasi dan pengalaman dengan narasumber seperti talk show teman-teman akademik antar sekolah. Kami juga menciptakan partner kerjasama dengan pihak luar serta merekonstruksi beberapa bidang sektor. Lalu yang terakhir, menjadikan SMA Angkasa menjadi SMA unggulan dengan jiwa-jiwa berkepemimpinan. Sekian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 2 atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya saya persilakan kepada paslon nomor 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 1. Izin paslon 01, kami ingin memberikan pertanyaan. Apakah siswa-siswi SMA Angkasa dapat menghadapi era globalisasi yang persaingannya ketat hanya dengan berbekalkan
kekuatan mental tanpa memiliki prestasi intelektual, serta pengalaman dalam menjalankan kegiatan dan tidak lupa cetusan apa dari paslon 01 yang mempunyai hasil dalam bentuk wujud seperti prospek-prospek tadi. Izin menanya kepada wakil paslon 01, kepada wakil paslon 01, pengalaman apakah yang sudah Anda lewati sebelum untuk menjadi daftar menjadi wakil ketua OSIS, sehingga Anda sangat yakin akan menjadi seorang pemimpin yang berkarakter di wakil ketua OSIS SMA Angkasa periode 2020-2021. Terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor 2 atas pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya saya persilakan kepada paslon nomor 1 untuk memberikan jawaban atas sanggahan kepada calon ketua OSIS nomor 2. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari paslon nomor 2 untuk menghadapi era globalisasi dengan cara selalu fokus dalam mencari solusinya, memiliki rasa empati kepada semua anggota, kepada semuanya, dan bersikap jelas, tegas, dan mempunyai target yang jelas untuk kedepannya, dan juga tidak lupa bertanggung jawab atas kegiatannya atau apa yang dia lakukan, dan menunjukkan sikap kedisiplinan di dalam dirinya ataupun pada lainnya, dan juga tidak lupa kerja keras dan pantang menyerah untuk menghadapi kegiatan atau suatu topik di selanjutnya. Izin menjawab dari pertanyaan wakil paslon. Baik, mohon maaf kepada paslon nomor 1, waktu Anda telah habis. Saya persilakan duduk kembali. Baik, sesi 3 telah dilaksanakan oleh para kandidat kita dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, apakah dari Dewan Juri ada saran atau masukan untuk calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Angkasa Adi Sucipto? Baik, terima kasih kepada Dewan Juri. Untuk acara yang terakhir, yaitu penyampaian orasi oleh calon ketua OSIS SMA Angkasa Adi Sucipto periode 2020-2021. Saya akan memberikan waktu selama 2 menit. Waktu dihitung mulai dari kata pertama yang akan diucapkan. Kepada paslon nomor 2, saya persilakan untuk menyampaikan orasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita semua dapat melaksanakan kegiatan debat pada hari ini dengan lancar dan sportif. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhtri Mariono, guru, staf, dan karyawan, serta teman-temanku semuanya yang sedang berada di rumah yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu. Saya Ibrahim Shalif Ervino bersama Adi Nugroho Utomo selaku calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS dari paslon 02 mengajak seluruh warga SMA bersama-sama mewujudkan SMA Angkasa yang berkompeten dan berkepribadian tanpa bantuan kalian dan kerjasama kita semua. Kami tidak dapat mewujudkan serta melaksanakan kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas kami. Dari beberapa hal disebut, hari ini kami akan sangat terbuka untuk kritik dan saran dari teman-teman untuk memajukan SMA Angkasa yang kita cintai. Maka dari itu, pilihlah kami, Paslon 02, Ibrahim Shalif Ervino, saya Adi Nugroho Utomo, menuju Semangat Gembira. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 2 atas orasi yang telah disampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada paslon nomor 1 untuk menyampaikan orasinya. Baik, kepada paslon nomor 1 saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tidak lupa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu pada kita untuk berkumpul di pada saat ini. Mungkin tanpa kerjasama dan juga dari pihak maupun panitia ataupun pihak kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Niat baik hanya ada pada pemimpin yang baik. Program OSIS akan saya kawal dengan baik demi kemajuan dan amal baik SMA Angkasa Adi Sucipto dan menuju SMA Angkasa yang disiplin dan berkarakter. SMA Angkasa pasti jaya. Jangan lupa dukung dan pilih kami. Saya bisa Riani dari kelas 1 dan juga saya tidak bersedia dari kelas 10 IPA 3. Izin untuk mengundurkan diri dan jangan lupa pilih paslon nomor 2. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 1 atas orasinya. Demikian debat pemilihan 2020-2021 dan saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan saya akan kembalikan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengambil alih acara ini debat. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Marilah kita akhiri acara ini dengan doa yang dipimpin oleh Anissa Safa. Kepada Anissa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah kita laksanakan hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara debat ini, marilah kita panjatkan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dengan mengucap puji syukur serta kehadiranmu segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini, Engkau penuh dengan keakraban dan kebahagiaan. Ini kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara kami yang kami laksanakan hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan pada kami. Semua yang Engkau tumbuhkan, rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalani dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunlah dosa kami, dosa pemimpin kami dan serta dosa kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan panitia kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara ini telah selesai. Saya haturkan terima kasih kepada Bapak Kapten Teknik Primariono selaku Kepala Sekolah SMA Angkasa Adi Sucipto. Terima kasih kepada para dewan juri,
Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berkontribusi. Acara ini tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kerjasama Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.